Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa di mata Randy, surat nikah akan memiliki arti yang begitu penting. Dengan kata lain, dia rela memberikan nyawanya padanya. Mendengar kata-kata Randy, Dion dan Dr. Ryan saling memandang. Apa yang dikatakan Randy masuk akal. Selama keadaan darurat, orang-orang di ruangan itu, hanya Putri yang bisa melakukannya. Randy berkata lagi, jika kamu ingin mengganti kantong transfusi darahku, cepatlah bantu aku. Iya, dokter dengan cepat mengganti kantong transfusi darah untuk Randy dan memberinya obat oral, berkata, Tuan muda, ada sedikit obat tidur dalam obat ini, tidurlah sebentar setelah meminumnya. Ketika dokter dan Dion pergi, Randy menatap Putri dengan mata terbakar. Dia menepuk tempat di sampingnya, datang dan berbaringlah denganku sebentar. Baik, Putri berjalan mendekat dan mendekat ke sisinya untuk berbaring. Tepat saat dia berbaring, Randy mengulurkan lengannya dan menariknya ke pelukannya, membenamkan kepalanya ke bahunya dan mengendus aroma uniknya, Putri. Putri tidak berjuang saat dia membiarkan dia memeluknya dengan jujur. Aku bangun hari ini dan tidak melihatmu. Aku tidak tahu mengapa aku merasa sangat kecewa. Suara rendah dan seksi Randy datang dari atas kepalanya. Ketika dia berbicara, auranya mengelilingi kepalanya, dan ketika dia mendengar kata-katanya, jantung Putri berpacu. Apa yang dikatakan Randy bukanlah kata-kata cinta, tapi itu membuat orang merasa itu lebih menyentuh daripada kata-kata cinta. Putri menebak bahwa Randy pasti ahli dalam menggombal di masa lalu, tapi dia sudah sangat tua. Tidak perlu mencari-cari, sekelompok wanita cantik sudah berdatangan ke arahnya. Putri tidak menjawab dengan suara. Sebagai gantinya, dia dengan lembut mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang kurusnya, dan wajah yang ada di dadanya sedikit bergesekan. Randy, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Jika dia menghadapi situasi seperti itu lagi di masa depan, Putri pasti tidak akan membiarkan siapapun membawa Randy pergi. Dia pasti akan tinggal di sisinya dan merawatnya sebagai istrinya. Randy tidak menjawab. Putri berbaring dalam pelukannya untuk waktu yang lama. Dia sangat lelah sehingga seluruh tubuhnya kram. Dia mengangkat kepalanya dan melihat, hanya untuk melihat bahwa dia sudah tertidur. Dokter baru saja mengatakan bahwa Randy telah meminum obat dan menambahkan pil tidur. Pertama, biarkan dia tidur nyenyak, dan ketika dia tidur nyenyak, itu akan membantu tubuhnya pulih. Putri dengan hati-hati mengambil tangan Randy memeganginya, dan dengan ringan bergerak dalam pelukannya, ingin menemukan posisi yang lebih nyaman untuk berbaring di sampingnya. Tanpa diduga, dia hanya bergerak sedikit, tapi Randy, yang jelas sedang tidur nyenyak, tanpa sadar mengencangkan kekuatan di lengannya dan memeluk Putri dengan erat. Putri tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya, bibir lembutnya sedikit terangkat, dan lengannya di sekitar Randy tanpa sadar meningkatkan kekuatannya. Cuaca gerimis hari ini, dan suhu turun beberapa derajat dalam sekejap, seolah-olah musim hujan baru saja tiba. Namun, bukan hanya kota Jakarta tidak terpengaruh oleh udara dingin, kota ini menjadi lebih hidup beberapa hari ini. Setelah berita bahwa pemimpin Seng Tian saat ini, Irfan Sanjaya, akan memindahkan markas ke Jakarta tersebar, semua elit bisnis di seluruh negara berkumpul di Jakarta untuk membuat keributan. Jika Seng Tian ingin berkembang di Jakarta dan pindah ke markas jauh di ibu kota, maka itu berarti bahwa Jakarta adalah sepotong peluang dan masuknya Seng Tian akan membawa peluang bisnis yang lebih besar. Beberapa orang bergegas ke eksplorasi, sementara beberapa orang bergegas untuk melihat pemimpin Seng Tian, Irfan Sanjaya, dan berharap untuk bekerja sama dengannya. Di antara mereka, orang yang paling ingin melihat Seng Tian sebagai pemimpin tidak lain adalah Andi Andrean dari keluarga Andrean. Dia ingin mendapatkan lebih banyak kepercayaan dan kekuasaan dari ayahnya, Wibowo. Kemudian, cara yang paling langsung dan efektif adalah bekerja dengan Seng Tian.
Dia sudah mengirim beberapa surat ke Seng Tian dengan sekretarisnya, tetapi jawaban yang dia dapatkan setiap waktu adalah bahwa Irfan Sanjaya sedang sibuk dan tidak punya waktu untuk saat ini. Sekali atau dua kali baik-baik saja, tetapi dia sudah menyerahkan kepadanya tidak kurang dari 10 kali, dan bahkan tidak berhasil mendapatkan nomor untuk membuat janji. Melihat Andi Andrean yang duduk di depan meja dan mengerutkan kening, Raka membuka mulutnya beberapa kali, tetapi pada akhirnya, saat dia menutupnya lagi, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berkata, "Tuan Muda Andi, saya mendengar dulu mereka yang ingin bertemu Irfan Sanjaya sudah menunggu sampai 3 bulan kemudian. Tidak mudah untuk bertemu dengannya, dia tidak menargetkan kita sama sekali. Sekitar 3 bulan kemudian, mari kita pikirkan baik-baik apakah ada jalan pintas lain yang bisa kita ambil. Semakin cepat kita melihatnya, semakin baik." Andi Andrean baru saja mengambil alih beberapa bisnis dari keluarga Andrean, tetapi banyak petinggi yang tampaknya tidak puas dengannya. Karena itu, dia ingin segera bertemu Irfan Sanjaya dari Seng Tian dan bekerja sama dengannya sehingga orang-orang yang meremehkannya bisa mengetahui kekuatannya. Raka berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Muda Andi, saya telah mendengar beberapa berita baru-baru ini, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak." Andi Andrean memandang Raka dengan dingin, "Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja." Raka kemudian melanjutkan, "Orang-orang dari keluarga Sanjaya adalah orang-orang yang rendah hati, dan tidak ada media yang pernah mengambil foto Irfan Sanjaya, jadi kehidupan cintanya selalu menjadi fokus perhatian. Namun, belum ada yang bisa mendapatkan berita tentang dia. Tetapi baru-baru ini saya mendengar bahwa Irfan Sanjaya sangat menyukai seorang wanita, bahkan mengatakan bahwa dia suatu malam akan mendapatkan 6 wanita." Mendengar itu, mata Andi Andrean berbinar, tapi dia tidak begitu saja mempercayai rumor tersebut, dan bertanya, "Dari mana kamu mendengar berita itu?" Semua organisasi media besar telah mengejar Irfan Sanjaya ke titik di mana mereka bahkan tidak bisa mendapatkan fotonya. Bagaimana berita eksplosif seperti itu keluar? Siapa yang berani menyebarkan berita seperti itu? Keluarga Sanjaya adalah keluarga terkenal, kaya dan mahal. Selain itu, mereka sangat memperhatikan etiket sekte mereka. Jadi selama bertahun-tahun, mereka belum pernah mendengar kabar buruk tentang keluarga Sanjaya. Tidak masalah apakah mereka menyembunyikannya dengan baik atau jika mereka benar-benar dapat mengembangkan karakter mereka, keluarga Sanjaya memberi orang perasaan bahwa itu adalah kualitas untuk menjadi rendah hati. Tiba-tiba mendengar berita ini, Andi Andrean sangat bersemangat di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama, dia sedikit khawatir. Jika berita ini benar, maka dia bisa menyuruh Raka menemukan beberapa wanita cantik dan mengirimkannya padanya. Jika berita ini palsu, mengirim wanita itu ke Irfan Sanjaya hanya meminta masalah. Oleh karena itu, sebelum dia memutuskan untuk melakukan ini, Andi Andrean harus tahu dari mana berita ini berasal dan seberapa besar kredibilitasnya. Raka secara naluri menyadari keraguan Andi Andrean, jadi dia menceritakan semua informasi yang dia kumpulkan. "Tuan Muda Andi, ketika saya pertama kali mendengar berita ini, saya mengirim orang untuk menyelidiki. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dadah.